Nah, pernah juga saya merasakan tuh, ketika ada copet, ini satu, enggak satu sih, awal dari belakang tuh, berani untuk melawan gitu. Akhirnya 3 komplotan copet ini kabur. Maksudnya dia kan cuma 3 orang ya, ya satu pukulan ya satu penumpang. Gitu kan, ngerti gak? Satu mobil ya satu penumpang gitu. Botnya itu copet gitu. Tapi masalahnya kan nggak semua orang punya kesadaran kan, punya punya rasa ingin melawan gitu, melawan kemungkaran atau ketidakadilan atau hal-hal yang seperti itu. Dan coba deh kawan-kawan lihat, selalu troublemaker itu cuma ada satu atau dua di kelas, atau tiga. Gitu. Ini sekelas, Bruh. troublemaker semua. Unik banget ya. Oh, kan kelas SD juga. Gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi jangan, saya mengingatkan aja, jangan takut kalau seandainya ada hal-hal yang seperti itu. Gitu. Ada kemungkaran ya lawan, ngomong, speak up. Kalau bahasa anak sekarang tuh speak up. Minimal speak up, kasih tahu, woi jangan begitu. Woi mau nyopet lu ya? Gitu juga pada apa udah cipet sebenarnya. Cuman ya tadi ada yang kebetulan memang apes, satu bis itu diem aja, walaupun udah tahu ada yang kerjasama gitu, sehingga ya kalau kerjasama, kebaikan kerjasama akhirnya kan keburukan itu jadi gagal kan gitu. Jadi permasalahannya memang harus berani speak up seperti itu ya. Nah itu dia hadis nomor 34. Insya Allah pekan depan kita ini ya apa libur dulu ya. Ya pekan depan libur insya Allah. Nggak mau lanjut. Oh nggak dapat duit ya, alasannya itu ternyata. Kirain mau ngaji ya. Oh ngaji juga. Oke. Dan apa ini satu lagi, terakhir yang mau saya sampaikan, karena kalau seandainya kita nggak berani speak up, mungkin suatu waktu kita yang akan jadi korbannya, ngerti gak? Kalau kita kebiasaan untuk diem, melihat kemungkaran, melihat sesuatu hal yang nggak baik, kita diemin aja, kita biarin aja. Mungkin suatu waktu yang akan menjadi korbannya adalah kita atau keluarga kita, kayak gitu. Ya, jadi sebisa mungkin speak up, ngomong. Kalau ada kemungkaran, bilang apa kemungkarannya, kasih tahu, kayak gitu. Nanti kalau misalnya mau lebih deep talk lagi, berapa banyak orang-orang yang sorry to say, ya, yang jadi korban pelecehan dan mereka diem aja, yang jadi korban pembulian mereka diem aja, yang akhirnya itu jadi traumatik yang sampai mendalam sampai dia besar, dan akhirnya apa, yang orang traumatik ini melakukan hal yang sama ke orang yang lebih lemah kayak gitu. Itu kan hal-hal yang terjadi di antara korban-korban pelecehan atau bullying kayak gitu, karena nggak berani speak up. Harusnya berani speak up, berani ngomong. Saya juga termasuk korban bullying ya. Saya pernah dibulinya itu di apa? Dipalak duit saya tuh, duit jajan saya every single day, setiap hari, mulai dari kelas 2 SD sampai kelas 5 SD. Every single days, bener-bener setiap hari itu duit saya diambil sama si orang ini. Masih ingat, jadi bestie sekarang. Kenapa jadi bestie ini? Jadi 3 tahun itu duit saya diambil. Bukan cuma saya, ada 4 orang. Jadi dia alasannya cuma, eh sini duit lo, gue setoran ke abang-abangan gue. Kalau nggak mau ntar abang-abangan gue yang bakal mungkin lo. Tuh, ancamannya tuh begitu. Tuh. Ya karena saya masih polos dan unyu-unyu waktu itu ya. Ya akhirnya saya ikutin tuh, dan setiap hari. Nah titik baliknya di mana? Titik baliknya ketika saya kelas 5 SD, ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal, bapak saya lagi keluar kota, akhirnya saya jadi sebatang kara yang mau jajan aja susah gitu kan. Terus saya ingat-ingat lagi, ih gila 3 tahun duit jajan gue diambil sama dia.
3 tahun gue nggak jajan ketika yang lainnya beli makan, beli minum, gue nggak jajan 3 tahun berturut-turut. Gitu. Akhirnya belum memberanikan diri untuk melawan. Di antara 4 orang yang dibully itu, cuman saya yang berani melawan. Gitu. Melawannya gimana? Gue nggak punya duit. Hari ini gue nggak punya duit. Lu mau apa? Kalau misalnya lu mau ribut, ayo kita ribut di belakang. Kelas 5 SD. Gitu. Akhirnya udah ribut beneran. Apa kalau bahasa anak sana, kampolnya kampol kamu kan, pukulan, pukul. Yang lain cuma Hengki, Hengki, Hengki. Lu udah bantuin sapi, bantuin kayak gitu kan. Udah tahu dia yang salah, dia cuma 1 orang. Yuk, bener-bener pukul-pukulan. Habis itu pukul-pukulan, dia apa? Ya karena merasa nggak didukung sama yang lain kan, dia yang salah gitu. Akhirnya dia kabur. Udah berapa hari kemudian ya kita temenan. Dan nggak ada lagi pembulian itu. Maksudnya gini, nih poinnya adalah ketika kamu dibully, ketika anda dibully, maka salah satu cara untuk menghentikannya adalah melawan pembuli itu. Cuma pembulinya tuh diomongin terus, kamu jangan ngebully, ngebully itu nggak boleh, ngebully itu ini. Ya kalau namanya pembuli kan emang kerjaannya, emang demen dia, gitu kan. Kalau yang dibulinya nggak ngelawan, ini by experience ya, berdasarkan pengalaman saya. Gitu. Kalau nggak ngelawan tuh terus-terusan tuh dibully. Makanya lawan, speak up. Kalau ada kemungkaran, hentikan dengan perbuatan dengan tanganmu kan gitu kata Nabi. Gitu. Ya makanya kalau ada pembulian kawan-kawan speak up. Kalau kawan-kawan nggak berani apa namanya bentrokan langsung gitu, ya ngomong kasih tahu ke orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Jangan berhenti di Anda, jangan berhenti di kamu. Ketika ada hal-hal yang seperti ya pelecehan apa segala macam itu dari dulu apalagi apalagi sekarang kemarin kita juga cerita kan even sorry itu saya even anak majelis yang setiap malamnya dia main hadro ternyata kemarin kita kisahkan seperti itu ada kisahnya yang nggak hadir ya meninggal di usia ke 18 tahun setelah pulang dari Oyo dari bermain dengan pacarnya gitu. Dan itu sudah terkonfirmasi sama teman-temannya semua. Ya sayangnya memang nggak ada saksi 4 orang aja kan. Kalau ada saksi 4 orang bisa. Tapi sebelum dirajam ataupun dihukum itu dia udah meninggal duluan kan. Ya kita berdoa tetap husnuzon siapa tahu di akhir hayatnya taubat gitu. Seperti itu. Tapi faktanya ya memang itu terjadi. Dan sering keroyoknya. Bukan sekali 2 kali. Gitu. Ya tahu ya kalau keroyok ya. Bukan main hadro bukan poyo ngaji apa lagi berdua doang ngaji ngaji apa poyo mas Benson ah bukan ah elah ente kadang-kadang ente nah kau tuh dia oh dari mainan ya saya juga belum pernah sih alhamdulillah poyo ya hotel antek ya ya itu terjadi makanya hati-hatilah saya berpesan sama kawan-kawan ya coba lebih cintai orang tua lagi lah karena orang tua yang ngebiayain kita sampai detik ini walaupun kita nggak pernah minta dilahirkan dan orang tua kita juga nggak pernah minta anaknya kayak kita kan gitu ya jadi fair-fair aja sama-sama aja saling menghormati saling menyayangi dan memang kalau di Islam malah diwajibkan untuk taat sama orang tua kayak gitu. Harusnya cinta kita lebih besar pada orang tua ya yang perempuan cinta pertamanya sang ayah yang mungkin saat ini kawan-kawan sudah atau sedang mengaji seperti ini, orang tua ayah lagi di rumah lagi di kantornya lagi diomelin sama atasan, gitu kan? Atau yang menanggung kerasnya dunia untuk membiayai kawan-kawan semua di sini, bukankah harusnya dia yang lebih kita utamakan cintanya dibandingkan orang yang baru berapa hari kenal, tahu-tahu udah PDKT, tahu-tahu udah pengen ngajak kita koyo, kayak gitu. Itu menjijikan sih kalau menurut saya. Dengan kata-kata manisnya apa kata-kata ininya buayanya
Aku tidak bisa hidup tanpamu. Jadi selama ini lu mati. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kamu ya, jadi ya begitulah. Bukan sok suci, bukan sok bener atau sok apa, cuman yang jelas ya kita sebagai manusia yang punya akal dan hati nurani, kita bisa ngebedain yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Gitu. Ya, jadi tetap jaga diri. Ya, ya kalau mau meningkatkan mental health, salah satunya cara kalau dalam Islam itu ya berzikir, mengingat Allah. Nggak ada yang lain. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Itu betul. Jadi kalau ya kan tuh ada yang tenang, saking tenangnya beristirahat nggak apa-apa gitu. Memang tenang di sini gitu. Ya. Kalau di rumah belum tentu bisa, apalagi di kelas ada guru killer, ya kan? Nggak bisa. Gitu. Tapi kalau di sini tenang, nggak apa. Ya kalau sholat Jumat apalagi laki-lakinya ya kan? Karena haus lakinya khotib kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, langsung. Baru salam, udah tidur ya kan? Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari bukti bahwa berada di rumahnya Allah ini bagian dari kesakinahan, dari ketenangan. Ya, mental health itu kan berkaitan dengan itu kan, tentang hati yang nggak tenang. Maka ya menenangkannya di sini gitu. Ya, so silakan bagi ada yang mau bertanya, saya persilakan. Dari saya cukup sekian.